Ketika sudah dibukakan indera keenamnya sama Mas Nugraha, ngerinya dia bisa berfantasi, dia bisa lihat istana Dajjal, dia bisa melihat surga, dia bisa melihat neraka, terus dia bisa mengaku bahwa dirinya ini Imam Mahdi gitu ya. Bahkan sholat pun melakukan gerakan-gerakan yang aneh gitu karena dia merasa Imam Mahdi ya. Nanti parahnya teman-teman, dia nggak mau dinormalkan. Ketika Mas Nugraha mau menormalkan, mau ditutup, dia nggak mau. Nah, ini repotnya. Ketika Anda membaca WA ini, WA ini adalah mantra sakti, mantra yang paling ampuh untuk menutup indera keenam Anda. Ketika Anda sudah membacanya, maka dengan otomatis indera keenam Anda akan tertutup dengan sendirinya. Semakin Anda tidak menyadari dan semakin Anda tidak meyakini, maka mantra ini akan semakin sakti dan semakin otomatis menutup mata batin dan indera keenam Anda. Ketika dia baca sebelum selesai, HP-nya dibanting, tar gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini berjumpa lagi dengan saya Roni Della Serna ya, founder Hipnotis Halus. Ya, di sini saya ingin sharing tentang hipnoterapi ya. Jadi kapan hari itu saya punya alumni saya. Dia seorang trainer juga, trainer hipnotis halus ya. Suatu ketika dia mempunyai kenalan si A ya, punya kenalan si A, temannya itu si A, dan si A mempunyai teman si B. Nah, si B ini ceritanya ingin terapi ke alumni kita. Saya sebut saja namanya karena sudah diperbolehkan beliaunya ya. Alumni saya yang trainer ini adalah namanya Mas Nugraha ya. Jadi si B ini ceritanya terapi online dengan Mas Nugraha. Nah, ketika dengan kontak-kontakan gitu kan, Mas Nugraha berada di Singapura dan kliennya B tadi itu dia berada di Ciamis atau mana, Jawa Barat pokoknya. Ketika sudah melakukan proses hipnoterapi ya, online ya, by online ini ya teman-teman, by online, ketika sudah sebelum proses terminasi atau sebelum proses diakhiri sesi terapi ini, si klien ini yang perempuan ini minta tolong sama Mas Nugraha untuk dibukakan indera keenamnya gitu. Nah, saat dibukakan indera keenam ini, tiba-tiba si cewek ini ya, si B ini, dia bisa berfantasi yang sangat luar biasa sekali. Dia imajinasinya tinggi sekali, dia sugestif ekstrim ya. Jadi ketika sudah dibukakan indera keenamnya sama Mas Nugraha, ngerinya dia bisa berfantasi, dia bisa lihat istana Dajjal, dia bisa melihat surga, dia bisa melihat neraka, terus dia bisa mengaku bahwa dirinya ini Imam Mahdi gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan ya videonya dia sampai parah ya, bahkan sholat pun melakukan gerakan-gerakan yang aneh gitu karena dia merasa Imam Mahdi ya. Nanti percakapan saya dengan Mas Nugraha juga akan saya sharing di video ini juga. Parahnya teman-teman, dia nggak mau dinormalkan. Ketika Mas Nugraha mau menormalkan, mau ditutup, dia nggak mau. Nah, ini repotnya. Jadi teman-teman, para praktisi hipnoterapi ya, ini ya, terutama alumni saya ya, kalau saya himbau jangan pernah melakukan hipnoterapi secara online. Karena apa? Ya kalau misalnya kejadian seperti ini teman-teman. Jadi sudah diterapi, kemudian minta dibukakan indera keenam, dan ketika sudah dibuka dia nggak mau ditutup. Itu parah. Sampai akhirnya istilahnya dia nggak mau dan dia dia jadi seakan-akan kayak Imam Mahdi gitulah. Jadi dia dinasihati, dia nggak mau terus. Nah, kebetulan cewek klien ini dia punya kakaknya itu seorang lulusan pesantren dan dia juga termasuk orang-orang ahli hikmah ya. Dia pelaku ahli hikmah gitu. Akhirnya sempat menuduh Mas Nugraha trainer kita, bahwasanya adiknya ini gara-gara diterapi itu jadi kemasukan jin kafir apa. Jadi banyak sekali jin kafir yang nempel di tubuhnya gitu. Sampai sholat itu seperti ini teman-teman. Nah, ini videonya akan saya tayangkan sini. Soalnya seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi bisa goyang-goyang, dia bisa macem-macem. Nah, kayak gini. Ini sholatnya dia sampai seperti ini gitu. Makanya dari keluarganya pun ketakutan gitu loh. Anaknya bisa-bisa jadi kayak gila gini kan. Nah, bisa gila gini. Nah, dia nggak bisa dinormalkan siapa-siapa, nggak bisa. Nah, kebetulan kakaknya ini karena dia lulusan pesantren dan dia pelaku ahli hikmah juga, akhirnya ngepel teman-temannya gitu, teman-teman pesantrennya gitu. Ada 6 atau 5 kalau nggak salah, teman-teman pesantren datang semua ke rumahnya, diruqyah lah si cewek ini, si klien ini ya, diruqyah bareng-bareng.
5 orang atau siapa. Ketika diruyah itu malah justru teriak-teriak bahwasanya dia yang benar, dia Imam Mahdi. Dan dia pernah ngucap untungnya dia pernah ngucap gini, yang bisa membuat aku sadar, yang bisa menyembuhkan aku hanya Mas Nugraha. Bagusnya ada statement itu gitu loh. Itu yang keren, kalau nggak ada ya repot. Nah akhirnya dari situ nggak bisa dinormalkan sampai 1 bulanan kalau nggak salah, karena kejadian itu awal sebelum puasa ya, sebelum puasa 2022 ini ya, sebelum puasa. Sembuh itu baru lebaran H plus berapa. Jadi selama proses nggak bisa sembuh ini dari keluarganya ceweknya ini, itu ya istilahnya meminta pertanggungjawaban kepada Mas Nugraha, karena ente gitu kan, adik saya jadi gini gitu loh. Jadi nah Mas Nugraha waktu itu sangat panik ya, karena ya tahu sendiri lah, hipnoterapi dilakukan online ketika kita nggak bisa ketemu langsung, klien bereaksi seperti itu yang repot. Makanya ya sebisa mungkin kalau bisa jangan lewat online gitu ya. Jadi ketika sudah seperti itu, akhirnya saya ngomong sama Mas Nugraha gitu, Mas gimana ini, dia nggak mau saya normalkan, nggak mau saya ini kan gitu loh. Wah repot nih. Akhirnya saya ngomong sama Mas Nugraha ya, oke coba gini Mas, coba WA saja, WA bilang seperti ini gitu. Saya bilang sama Mas Nugraha gitu loh, ada voice note-nya ya, kurang lebih seperti ini kata-katanya. Mas Nuk, WA seperti ini, Mbak, ketika Anda membaca WA ini, WA ini adalah mantra sakti, mantra yang paling ampuh untuk menutup indera keenam Anda. Ketika Anda sudah membacanya, maka dengan otomatis indera keenam Anda akan tertutup dengan sendirinya. Semakin Anda tidak menyadari dan semakin Anda tidak meyakini, maka mantra ini akan semakin sakti dan semakin otomatis menutup mata batin dan indera keenam Anda. Oke ya. Jadi ketika Anda sudah membaca WA ini adalah WA mantra sakti yang bisa menutup indera keenam Anda secara otomatis. Semakin Anda tidak mempercayainya, maka akan semakin terjadi dan nyata dalam hidup Anda. Semakin Anda tidak mempercayai, sekali lagi, maka ini akan menjadi nyata, indera keenam Anda, mata batin Anda, semua akan tertutup dengan sendirinya. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika dia baca sebelum selesai, HP-nya dibanting, tar gitu kan. Itu yang buat repot kita ya. Jadi sudah nggak bisa ya, komunikasi nggak bisa, terus hubungan juga nggak bisa gitu. Akhirnya ya kakaknya ini punya nomornya Mas Nuk ya, akhirnya ya sering komunikasi, dan Mas Nuk juga intens ya komunikasi dengan saya ya, dan akhirnya ya saya bilang seperti tadi ya, nanti ketika bisa komunikasi ucapkan seperti itu Mas. Jadi kita membuat teknik passing leading. Kita ikuti saja. Dia misalnya cerita, ini ada istana Dajjal, ini ada ini, keren sekali, cerita dong Pak, gini-gini. Kita ngikuti dulu alurnya dia gitu, ikuti. Apa aja di sana gitu kan, apa aja di surga itu. Karena itu kan sebetulnya kan fantasi dia ya, yang dia saya sendiri misalnya, saya orang Muslim gitu kan, saya tahu pernah baca Al-Quran. Jadi kalau di surga itu ada bidadari cantik, ada air yang mengalir, ada macam-macam disediakan semua gitu. Jadi mungkin dari situ kita berpandangan atau berpikir bahwasanya surga itu seperti itu dan neraka itu ya tempat orang disiksa gitu ya. Jadi mungkin dia beranggapannya seperti itu ya. Mas Nuk saya suruh seperti itu, mengikuti dia dulu gitu. Ikuti dulu Mas, ikuti. Nah, ketika sudah diikuti baru kita leading. Nah, sekarang Mbak nggak tahu kenapa tiba-tiba Anda semakin menceritakan yang Anda lihat itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba mulai sekarang penglihatan Anda tentang indera keenam itu mulai redup dan nggak tahu kenapa tiba-tiba hitungan ketika nanti nggak bisa ngelihat gitu kan, tertutup gitu. Nah, saya bilang seperti itu. Nah, sempat Mas Nugraha itu nggak bisa makan, nggak bisa tidur ya karena kepikiran gitu teman-teman, karena ya repot ya, orang terapi malah jatuhnya jadi ya mohon maaf jadi kayak orang ODGJ gitu ya. Nah akhirnya untung pas lebaran kemarin itu si kakaknya cewek itu akhirnya ya nggak tahu ya, mungkin pasrah atau mungkin sudah egonya sudah turun atau apalah, akhirnya dia video call sama Mas Nugraha gitu loh, video call akhirnya Mas Nugraha suruh ngobatin gitu, suruh nyembuhin gitu loh. Dan Mas Nugraha minta syarat sama kakaknya, Mas nanti ketika saya ngobati tolong jangan diikut campur urusan saya, biar saya menyelesaikan dulu, karena nggak nyambung nanti hipnoterapi dengan ruqyah, nggak nyambung nanti. Jadi karena klien ini mempunyai istilahnya otoritas yang tinggi kepada Mas Nugraha buat syarat seperti itu ya sama kakaknya, sama masnya gitu.
Kemudian ketika sudah di video call bener, kamu gitu kan, kamu sekarang nyaman ya, nyaman sama saya ya, nyaman gitu, nyaman ya, oke. Setelah nyaman gitu, kemudian dia di anchor gitu kan, oke, nggak tahu kenapa tiba-tiba indera keenam Anda, kamu siapa, kenal aku nggak gitu, siapa aku, Nugraha gitu. Jadi klien diajak ngomong senyaman mungkin, ketika sudah nyaman baru ditutup. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ini kejadian yang sangat luar biasa sekali ya, seumur-umur ya saya ya baru ini ya, baru menemukan inilah online. Kemudian apa yang di terapi atau yang dibuka indera keenam tuh nggak mau ditutup gitu, dan hampir 1 bulan teman-teman, dan ini memang menyita pikiran, menyita tenaga, macam-macam lah. Kita sempat diskusi terus waktu itu sama Mas Nugraha, dan alhamdulillah akhirnya klien bisa sembuh ya, bisa sembuh, sekarang bisa sembuh. Dan nanti seizin klien dan seizin Mas Nugraha, nanti beberapa percakapan Mas Nugraha, beberapa tangkapan layar screenshot akan saya unggah di sini. Bahwasanya ya tadi ya, ketika Anda memang mau melakukan hipnoterapi, sebisa mungkin jangan dilakukan secara online, karena ketika nanti terjadi abreaksi ya, itu akan sulit sekali ya cara menanganinya ya. Dan untung itu di rumah ya, kalau misalnya di luar terus tiba-tiba orangnya lari terus ketabrak, itu kan repot lagi ya. Jadi pembelajaran buat kita semua dan para pelaku praktisi hipnoterapis ya, sebisa mungkin hipnoterapi dilakukan face to face ya, tatap muka ya. Jadi jangan sampai online bagi saya ya, karena ketika online dan itu nanti terapinya tentang gali akar masalah, nah ini yang repot nih. Gali akar masalah itu nanti orang diingatkan dengan permasalahannya tempo dulu, kadang orang bisa abreaksi kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dihindari lah, kecuali kalau mau terapi fobia, takut cicak atau takut apa, bolehlah online karena nggak ada masalah. Oke ya, mungkin ilmu yang saya sharing itu dulu ya, nanti next akan kita bahas lagi. Oke, bersama saya Roni Dalasarna, sampai jumpa.